Halo teman-teman, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2, saya Firda Regita Cahyani dan teman-teman saya Meisya Pradela, Rifa Rohadatul Aishi, Olga Yulia Sari Gomez, Fatimah Azahra, dan Muhammad Al-Amin Zailani. Di video kali ini kami akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan terbuka dan tertutup. Baik, terima kasih Kak Firda. Halo adik-adik. Sebelum kita memasuki materi, kita pikirin dulu apa sih itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup yang ciri-cirinya memiliki zat hijau daun atau yang kita sebut dengan klorofil. Maka dari itu, hampir semua tanaman yang kita lihat itu daunnya berwarna hijau. Kakak mau nanya ke kalian, seberapa sering sih kalian melihat tumbuhan di kehidupan sehari-hari? Pasti sering banget ya. Bahkan pada masa pandemi seperti ini, tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan menjadi tren loh di kalangan masyarakat. Seperti pada artikel ini, seperti yang kalian bisa lihat di artikel ini, tanaman hias bahkan memiliki nilai ratusan juta loh. Kira-kira kenapa ya harganya bisa naik? Dan juga kita sebagai masyarakat yang bijak, gimana ya menghadapi fenomena ini? Yuk kita simak di pembahasan selanjutnya. Alternatif pemecahan masalah. Naiknya harga tanaman hias disebabkan oleh tren masyarakat kelas atas tentang kepemilikan tanaman hias sebagai status kekayaan. Seiring dengan penyebaran teknologi yang cepat meluas, sehingga kepopulerannya bertambah. Menilik dari fenomena tersebut, ada baiknya sebagai pembeli atau orang yang akan mendalami hobi agar pintar dalam melakukan pembelian, terlebih dalam situasi pandemi. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Tumbuhan gymnospermae memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Akarnya merupakan akar tunggang. Akar gymnospermae juga dapat mengalami pertumbuhan menjadi semakin membesar karena memiliki kambium. Daun gymnospermae berbentuk pipih, lebar, dan lancip, seperti jarum. Tumbuhan tersebut berproduksi secara seksual. Gymnospermae memiliki daur hidup yang mirip dengan paku heterospora. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae dikelompokkan menjadi 4 divisi, yakni Pinophyta, Cicadophyta, Gingophyta, dan Geneophyta. Beberapa contoh tumbuhan biji terbuka yaitu pakis haji, ginkgo biloba, melinjo, dan pinus. Pakis haji yang memiliki nama ilmiah cicas merupakan tanaman yang termasuk dalam divisi Cicadophyta. Ginkgo biloba atau yang dikenal sebagai ginkgo atau pohon rambut gadis merupakan tanaman yang termasuk dalam divisi Gingophyta. Melinjo termasuk tanaman yang hidup di divisi Genetophyta, sedangkan pinus merupakan tanaman yang termasuk dalam divisi Pinophyta. Nah, kita beralih ke ciri-ciri tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Nah, adik-adik, Angiospermae ini merupakan tumbuhan biji tertutup yang memiliki bunga. Ciri-ciri umum dari Angiospermae ini adalah memiliki akar, batang, daun, dan bunga yang sesungguhnya. Organ reproduksinya terletak di bunga. Selain itu, memiliki daun yang bervariasi, seperti pipi, lebar, dan susunan tulang daunnya yang bervariasi juga, seperti menyirip, menjari, dan sejajar. Bijinya terbungkus oleh daun bunga, sehingga disebut tumbuhan biji tertutup. Nah, semua anggota Angiospermae ini ditempatkan dalam satu divisi, yakni divisi Anthophyta. Divisi Anthophyta ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama kelas monokotil atau tumbuhan biji berkeping 1, dan yang kedua ada kelas dikotil, yaitu tumbuhan berbiji 2. Nah, jadi contoh tumbuhan biji tertutup yaitu ada semangka, anggur, kesemek, alpukat, apel, dan persik.
Ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu berbiji tunggal dan berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang dan berruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh koleoptil, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota kelopak bunga dan benang sari dengan jumlah 3, tidak punya kambium pada batang maupun akarnya. Nah, kelas monokotil atau tumbuhan biji berkeping satu. Tumbuhan monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan mendapat berbagai nama seperti Monocotyledonae, Liliopsida, dan Lilidae. Kelompok tumbuhan ini mencakup berbagai tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, sumber bahan baku industri, dan dekorasi perumahan dan lain sebagainya. Contoh tumbuhan monokotil atau tumbuhan biji berkeping tunggal. Yang pertama ada anggrek bulan, yang kedua ada lidah buaya, yang ketiga ada pohon kelapa, yang keempat ada jagung, yang kelima ada jahe gajah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tumbuhan monokotil dan banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua ada kelas dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotyledon. Dalam lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya, sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Hal inilah yang menjadi pembeda antara tumbuhan dikotil dan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil antara lain. Yang pertama, memiliki biji berkeping dua. Yang kedua, membelah saat berkecambah. Yang ketiga, akar tunggang. Yang keempat, memiliki batang bercabang. Yang kelima, tulang dan opal atau berjari. Yang keenam, tidak memiliki tudung akar. Yang ketujuh, batang berkambium. Yang kedelapan, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. Yang kesembilan, memiliki xilem dan floem. Yang ke-10, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 3, dan 5 atau kelipatan. Nah, jadi sudah pada tahu kan apa itu tumbuhan dikotil? Ya, jadi tumbuhan dikotil itu teman-teman adalah tumbuhan biji berkeping dua. Nah, sekarang apa aja nih contoh dari tumbuhan dikotil? Ada yang tahu? Baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari tumbuhan dikotil. Yang pertama ada kacang biji atau kacang tanah, yang kedua ada rambutan, terus ada belimbing. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari tumbuhan dikotil, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Sekarang kita akan belajar atau mengetahui apa aja sih perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, jadi tumbuhan monokotil untuk keping bijinya itu hanya memiliki satu kotiledon, sedangkan dikotil memiliki dua kotiledon. Untuk tulang daun, monokotil tulang daunnya itu sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Untuk batang monokotil, berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan dikotil berkas pengangkutnya tersusun dalam suatu lingkaran. Untuk bunga, monokotil bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil bagian perhiasan bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Yang terakhir, perbedaan akar. Untuk monokotil, akarnya itu sistem akar serabut, sedangkan dikotil sistem akar tunggang. Nah, itulah tadi perbedaan dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Kesimpulan dari pembelajaran pada video kita kali ini tentang ciri-ciri tumbuhan terbuka dan tertutup, yaitu Gymnospermae merupakan tumbuhan biji terbuka. Tumbuhan tersebut juga memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Tumbuhan biji terbuka meliputi 4 divisi, yaitu Pinophyta, Cichadophyta, Ginkgophyta, dan Geneophyta. Sedangkan Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki bunga. Ciri-ciri tumbuhan biji tertutup adalah memiliki akar, batang, daun, dan bunga yang sesungguhnya.
Tanaman biji tertutup hanya memiliki satu divisi, yaitu divisi Anthophyta. Dan Anthophyta ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas monokotil atau biji berkeping satu dan kelas dikotil biji berkeping dua. Demikian video pembelajaran kita tentang ciri-ciri tumbuhan terbuka dan tertutup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.